warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 1 ingin mengobservasi sekolah SMP swasta Bagri 2 yang terkait dengan perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin J. Lubis dan rekan saya. Nama saya Eri Pastigula. Perkenalkan, nama saya Lulus Rahmat Pradati. Kenalkan, nama saya Rekan Siareka. Perkenalkan, saya Catherine Faiz saya Jari. Kenalkan, nama saya Yud Muhammad Ika. Kenalkan, nama saya Romain Blur. Kenalkan, nama saya Rian Bisa Muhammad Blur. Ingin saya mewawancarai tentang perkembangan peserta didik di SMP Bakti 2-nya. Jadi, Ya, nama saya Alfi Widianti. Saya angkatan IMED tahun 2021. 2016. Tadi kan setahun 2005 baru ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan nih terkait perkembangan peserta didik. Jadi yang pertama itu apa nih tantangan terbesar ibu dalam membangun sikap sportivitas di sekolah ini, khususnya untuk bidang olahraga ya? Iya, bangun sportivitas ini kalau untuk anak-anak sekarang memang agak susah, apalagi nggak semuanya ini kan atlet. Banyak yang pengetahuan atletnya kurang. Kadang kita olahraga aja kalau kita mau bawa anak-anak nih, banyak yang bilang capek, banyak yang bilang sakit perutnya, pokoknya banyak alasan lah. Alasan nggak bawa baju. Jadi kalau saya tuh biar semangat tuh anak-anak nih, kadang saya ajak main-main gitu, banyak in games, terus gamesnya juga berkelompok, jadi mereka juga main-mainnya itu bareng, sekalian nunjukin sportivitas, ada ininya apa, maksudnya nggak mau kalahnya itu. Kayak kalau main pun juga namanya kita anak-anak kan. Selanjutnya, ibu nih, gimana membantu siswa yang memiliki kemampuan motoriknya bukan hanya ada sikap yang perlakuan yang beda atau gimana? Kalau saya pakai prinsip diferensiasi itu saya buat permainan itu sesuai anaknya. Misalkan anak-anak itu saya bagi dalam satu kelas itu 3 atau 4 kelompok. Nah, kelompok 1 itu yang motoriknya menurut saya oke banget nih, saya buat jadi kelompok 1. Kelompok 2 yang sedang, nanti kelompok 3 yang kurang. Karena kan beberapa di sini juga ada anak-anak yang lemah, memang dia kadang saya tes itu, kalau awal tuh saya tes aja tuh lempar tanpa bola, kita bisa lihat di situ nilainya. Misalkan kayak nilainya 1 menit itu cuma dapat 20 ke bawah, berarti anak motoriknya kurang. Nanti saya gabungin sama beberapa orang. Kalau misalkan sepak bola nih, mungkin dia yang saya ajarin tuh, mereka tuh yang saya ajarin kayak cuman passing doang. Nah, tapi kalau yang di kelompok 1 tuh kan motornya oke, mungkin dia udah bisa belajar syuting, atau dia udah bisa main permainan 3 lawan 3, mungkin saya biarin. Kalau saya gitu sih. Berarti dibedakan kelompoknya ya? Nah, jadi yang bagi yang udah bagus dia lanjut ke tahun selanjutnya, dan yang masih kurang itu diulang-ulang sampai bisa. Ya, mungkin untuk beberapa pertemuan nih, misalnya sepak bola kan kita ada 2 atau 3 kali pertemuan, ya udah gitu aja dulu sampai anak motornya oke. Pertanyaan terakhir nih, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan fisik siswa SMP? Nutrisi gizi. Dan Makanya sebenarnya ada MBG ini benar-benar ngebantu kita, karena kan gizi itu kita nggak tahu di rumah itu mungkin dia makannya hanya Perhatian, berita pandang kepada Bu Titin diharap ke kantor. Bu Titin. Setiap minggu anak itu ayam pasti, ikan, telur itu kan udah pasti kan. Tambah lagi nanti di rumah itu sih gizi 1, terus ya mungkin faktor keturunan. Jadi sih yang bisa ditanyakan. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillahnya
Sebenarnya kalau olahraga, kebanyakan kita masih materi aja sih biasa. Cuman kita itu sekarang udah ada layar besar itu. Nah, kita udah punya itu, udah kita dapatkan. Jadi sebelum mulai praktek nih, kayak misalkan kemarin saya ada praktek tolak peluru sama lempar cakram. Nah, kita punya tolak pelurunya ada, cakramnya juga ada. Cuma kan anak-anak harus tahu nih gimana caranya. Jadi saya ajak dulu mereka nonton itu, atau ada juga yang saya bagikan lewat video di grup mereka, nanti mereka tonton. Kadang di situ itu lihat kami di dalam, kami nonton. Nah, nextnya itu kita keluar baru praktek. Karena kalau di sini minggu ini dia modelannya praktek, minggu depan di dalam. Nah, waktu di dalam itulah kita untuk teori. Ini kayak gini loh, ini caranya kayak gini loh, ini nanti alat-alat yang harus dibawa ya. Jadi minggu depannya udah kita bawa alat-alatnya, saya buat gimana caranya kayak benar-benar main permainan, diukur, nanti ada yang ngolah, ada yang ngukur, ada yang nyatet juga gitu. Kayak gitu. Teknologinya itu aja sih, kayak kita kan tahu ini loh lewat layar itu kan. Sama ya Bu, dalam pembelajarannya juga di dalam Harus, karena kita olahraga, kalau kita nggak gerak, nggak kasih tahu langsung anak-anak nggak bisa. Apakah siswa lebih cenderung pembelajaran dilaksanakan atau pembelajaran seperti media sosial atau mereka maunya menonton video saja itu pembelajaran tanpa ada Saya komunikasi nggak, saya kurang tahu mereka sukanya gimana, tapi saya pokoknya kalau jelasin, saya kasih tontonan, nah itu tidak saya jelaskan. Ini bukan fokus yang cuma satu doang. Dan anak-anak itu kayak enjoy aja. Karena kan kalau cuma nonton video, banyak nanya, Bu nanti itunya gimana? Bu itu gimana? Ngapain ininya gimana? Otomatis juga saya pasti bakalan ikut. Oh, ini kayak gini loh, nah ini caranya tangannya di sini, ini kakinya kayak gini, supaya jelas. Ini keterkaitan, sudah benerin. iya. Itu aja sih Pak. Ya, jelas sih, itu aja.